Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumatul Maulidia, NIM 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer. Yang pertama, yaitu pembahasan tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer ditemukan oleh Blaise Pascal saat ia berusia 18 tahun, yang mana awal dikenal dengan sebutan kalkulator roda numerik yang digunakan untuk menghitung pajak dan dibutuhkan di sebuah perusahaan. Selanjutnya, muncullah komputer dengan berbagai generasi yang dikemukakan oleh Carlos Babbage. Dan yang kedua yaitu pembahasan tentang perkembangan komputer menurut generasinya. Di sini generasi pertama yaitu komputer generasi pertama masih menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 pertama kali dibuatnya komputer dari tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hardware atau perangkat keras ukuran yang jauh lebih besar, dan hal ini akan membutuhkan tempat yang sangat luas juga. Yang kedua, perlu mesin pendingin karena mudah panas. Dan yang ketiga, memiliki kapasitas simpan yang kecil. Yang keempat, kinerjanya yang lambat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Pada komputer generasi kedua ini menggunakan transistor, sudah tidak disubmit. Menggunakan tabung vakum, tetapi sekarang di komputer generasi kedua ini menggunakan transistor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor dengan ukuran lebih kecil. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua ini untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu generasi komputer yang ketiga atau integrated circuit. Untuk komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan IC dan berlangsung dari tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih digunakan pada komputer generasi ini, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Pada komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam perkembangannya, transistor membuat komputer cepat panas sehingga komputer generasi ketiga ini mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, software akan lebih meningkat. Yang kedua, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang ketiga, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerjanya lebih cepat. Yang keempat, memiliki kecepatan 1000 kali lebih cepat dibandingkan komputer generasi pertama. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana komputer generasi keempat ini dibuat dengan komponen dasar yang bernama microprosesor. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan
perangkat komputer yang memiliki ukuran lebih besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya lebih efisien. Pada tahun 1971, IMB menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Ciri-ciri komputer generasi keempat antara lain: 1. Sudah dikembangkan dengan menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip. Untuk memorinya bisa diangkat atau dipasang kembali. Yang kedua, dipasarkan dengan sektor perorangan, sehingga setiap orang bisa membeli. Yang ketiga, selalu muncul terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana, seperti laptop. Komputer generasi kelima atau artificial intelligence pada masa sekarang sampai masa depan. Pada komputer generasi kelima bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon dengan bahasa yang digunakan oleh manusia. Selain itu, komputer ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Saat ini sudah banyak peralatan elektronik yang mempunyai kecerdasan buatan, mulai dari kamera video, kamera radio, termasuk pemanas air atau heater kulkas, magicom, dan televisi. Ciri-ciri komputer generasi kelima: pertama, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang kedua, semakin cepat dalam memproses informasi. Yang ketiga, komputer memiliki kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara juga pastinya lebih canggih lagi, bahkan memberikan kesimpulan layaknya manusia.